Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam pelajaran biologi bab 1 ini, kita mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Oke, selamat menyaksikan dari saya Lizawati. Pernahkah kamu mendengar kata biologi? Tahukah kamu apa biologi itu? Ya, biologi berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, kita dapat mendefinisikan biologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala macam hal yang ada di dalamnya. Jadi, di biologi ini kita akan mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil seperti bakteri dan virus, atau makhluk hidup yang multiseluler seperti manusia, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajarinya semua dalam biologi. Maka, jangan sampai ketinggalan informasi-informasinya ya. Nonton video ini sampai habis. Sekarang, mari kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu biologi sebagai ilmu. Tahukah kamu apa perbedaan dari pengetahuan dan juga ilmu? Pasti kamu sering mendengar kedua kata tersebut. Pengetahuan, contohnya, kita nih mempercayai bahwa ada makhluk lain di luar sana yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Kita mempercayai hal itu, tapi kita tidak dapat membuktikannya. Apalagi kita tidak dapat melaksanakan uji pembuktian secara sistematis. Maka, hal tersebut disebut sebagai pengetahuan. Sedangkan ilmu, saya akan memberikan salah satu contohnya. Misalnya, kita mengetahui bahwa manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hal tersebut telah dibuktikan secara sistematis dan ilmiah. Dan hal tersebut telah dibuktikan secara pengamatan dan penelitian. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang melalui suatu proses yang sistematis dan ilmiah yang telah melalui proses penelitian. Jadi, kesimpulannya, pengetahuan belum tentu bisa disebut sebagai ilmu, karena jika belum melalui proses penelitian. Sedangkan ilmu sudah pasti disebut sebagai pengetahuan, sehingga kita sering mendengar sebutan ilmu sebagai ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita mempelajari kapan sih suatu pengetahuan disebut sebagai ilmu dari sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama merupakan rasional. Kamu pasti sering mendengar kata rasional. Apa sih rasional itu? Rasional merupakan hasil dari berpikir logis atau masuk akal. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa jika sekitar mata kita bergerak, artinya kita akan mendapatkan uang. Tapi apa sih hubungannya antara kedua hal tersebut? Hal tersebut benar-benar tidak masuk akal karena tidak memiliki hubungan sama sekali, sehingga hal tersebut tidak dikatakan sebagai rasional. Sifat yang kedua merupakan objektif. Kamu pasti sering mendengar kata objektif dan subjektif. Apa sih arti objektif tersebut? Objektif merupakan kebenaran yang bersifat apa adanya, jujur, nggak dibuat-buat sama sekali. Sifat yang ketiga merupakan empiris. Empiris berarti dapat dibuktikan. Artinya, jika ada sesuatu, penelitian, atau lain sebagainya, hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga disebut sebagai empiris. Sifat yang terakhir atau yang keempat adalah akumulatif. Kamu pasti sering mendengar kata akumulatif. Akumulatif atau biasa juga disebut sebagai akumulasi adalah sesuatu yang dapat berkembang untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Contohnya nih, ada suatu obat yang dikatakan dapat menyembuhkan penyakit A. Tetapi setelah melakukan penelitian lagi, ternyata obat tersebut dapat juga menyembuhkan penyakit B.
sehingga proses penelitian tersebut bersifat memperbaiki dan menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga bersifat akumulatif. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Nanti kita lanjut pada part yang kedua. Kamu bisa follow IG, SlideShare, VSQ aku untuk mengetahui info-info selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.